Tadi sudah Kak Vera bilang juga ya bahwa situasi masa pandemi ini memang membuat kita mengubah beberapa kebiasaan seperti bekerja menjadi dari rumah, kemudian bersekolah juga dari rumah, kemudian untuk beraktivitas di luar ruangan, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nanti Dokter Nan akan bahas lebih jauh. Namun masa pandemi ini hendaknya tidak mengubah gaya hidup kita. Hendaknya hidup sehat akan selalu menjadi pilihan bagi kita semua. Izinkan saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di sini, ini terlepas dari takdir Tuhan ya, jika kita diberikan 4 pilihan, yang pertama adalah sehat umur panjang, kemudian yang kedua sehat umur pendek, yang ketiga sakit umur panjang, dan keempat sakit umur pendek. Kira-kira Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di sini akan memilih yang mana? Boleh jawab juga di kolom komentar bagi yang mau menjawab. Nah, saya yakin sebagian besar di sini pasti akan memilih yang pertama ya, sehat dan umur panjang. Karena dengan kesehatan kita bisa melakukan banyak hal, bisa berguna untuk orang-orang di sekitar kita juga bisa produktif dan mendapatkan banyak pengalaman. Nah, setelah kita memilih untuk sehat dan umur panjang, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan supaya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mudah mengingatnya. Saya coba menyingkat dengan nama Mami Olis. Apa itu Mami Olis? Ma itu untuk makan sehat, kemudian Mi itu untuk minum sehat, Ol itu untuk olahraga teratur, dan Is itu untuk istirahat cukup. Jadi kita singkat Mami Oli. Sebelum saya menjelaskan soal gizi dan imunitas, saya akan menjelaskan dulu tentang zat gizi itu sebetulnya apa sih. Jadi mungkin sedikit pengetahuan untuk kita semua ya. Oke. Iya. Nah, zat gizi itu apa sih sebetulnya? Jadi zat gizi itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh kita untuk melakukan berbagai fungsi. Dan itu didapatkan dari makanan dan juga minuman. Nah, zat gizi itu dibagi jadi 2. Ada zat gizi makro, itu dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang banyak. Biasanya dalam jumlah gram atau kilokalori juga ya. Itu ada karbohidrat, ada protein, dan juga lemak. Dari sumber karbohidrat juga Kak Miftah udah jelasin, kayak nasi, kayak misalnya pasta, itu sumber karbohidrat ya. Yang kedua adalah protein. Protein itu ada 2, protein nabati dan juga protein hewani. Kalau protein hewani mungkin dari ayam, seperti yang kita tahu ya, dari ikan, dari telur. Kalau nabati mungkin kita kenal tahu tempe, dan juga ada lemak. Lemak itu tetap kita butuhin ya, saya nggak mendukung untuk pembatasan lemak yang ekstrim, karena kita tetap butuh lemak tapi dengan porsi yang cukup, karena lemak punya banyak fungsi juga. Jadi kalau kita defisit untuk konsumsi lemak, tapi bukan berarti berlebihan juga ya, dalam batas yang cukup, itu bisa mengganggu proses yang ada dalam tubuh kita. Lalu di sini juga ada zat gizi mikro. Jadi zat gizi mikro ini adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi memiliki fungsi yang penting. Jadi biasanya dalam jumlah mikrogram atau miligram. Tapi jangan sampai juga kita kekurangan untuk asupan zat gizi mikro, terutama untuk imunitas ini, karena beberapa vitamin dan juga ada mineral itu penting dalam sistem imun kita. Nah, setiap zat gizi ini punya fungsi. Nah, dari untuk melakukan fungsinya itu yang pertama adalah memberi energi atau biasanya kita sebut zat pembakar. Itu karbohidrat, itu yang paling utama. 65-70% kebutuhan kita adalah karbohidrat. Jadi, pembatasan karbohidrat yang berlebihan saya tidak menyarankan ya untuk yang sedang berdiet, tetap harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan persentasenya, tapi kalorinya memenuhi. Karena kan dibagi-bagi lagi, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Lalu yang kedua adalah lemak dan juga protein. Lalu yang kedua itu untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh kita atau zat pembangun. Itu fungsinya dari protein, mineral, dan juga air. Jadi Kak Miftah juga bilang jangan sampai kurang minum air, karena fungsinya salah satunya adalah ini, zat pembangun untuk tubuh kita. Lalu yang ketiga itu fungsinya adalah mengatur proses tubuh, atau biasanya zat pengatur. Itu ada protein, mineral, ada juga air lagi, dan juga vitamin. Nah, apakah zat gizi ini ada hubungannya dengan sistem imun? Dan apakah zat gizi yang bisa mempengaruhi sistem imun kita? Itu ada. Pertama, memang kebanyakan fungsinya adalah vitamin. Jadi, vitamin adalah zat gizi mikro, tapi punya fungsi yang penting. Yang pertama adalah vitamin A.
Itu apa sih perannya? Berperan dalam pemeliharaan sel epitel. Itu adalah sel terluar yang ada dalam tubuh kita. Itu adalah sel-sel yang melindungi tubuh kita dari masuknya virus ataupun bakteri. Bisa jadi ya, itu ada di kulit, di selaput lendir, di saluran cerna, dan juga sistem pernafasan kita. Nah, vitamin D ini sangat dibutuhkan. Jadi, vitamin D jangan sampai kekurangan. Dan kedua adalah meningkatkan fungsi barier atau produksi peptid antimikrobial, nama kerennya, dan beberapa fungsi imunodulasi. Jadi, sel-sel imun itu membutuhkan vitamin D. Sumbernya dari mana? Nah, ini yang kemarin sempat hit sampai orang berbondong-bondong keluar untuk berjemur. Memang betul sinar matahari merupakan sumber vitamin D, tapi juga bisa didapatkan dari makanan, yaitu susu yang difortifikasi. Difortifikasi adalah ditambahkan zat gizi tertentu pada suatu makanan atau minuman. Salah satunya adalah vitamin D ini adalah biasa difortifikasi. Terus ada juga dari telur dan juga minyak ikan. Nah, vitamin E ini terkenal sebagai antioksidan. Tuh, antioksidan ini bisa melindungi sistem imun kita dari radikal bebas. Makanya itu vitamin E itu penting dan meningkatkan kinerja sistem imun juga. Ini yang paling juga menghebohkan. Banyak yang sampai berbondong-bondong kemarin waktu awal-awal pandemi, bahkan mungkin sampai sekarang ya, vitamin C itu susah dicari, sampai susah dicari karena orang udah keburu beli banyak-banyak. Oke. Apakah harus dari multivitamin? Enggak, kita bisa dapatkan dari makanan. Fungsinya apa? Memiliki peran dalam sistem kekebalan tubuh? Pasti. Dan mendukung sistem seluler, sistem sel kita, baik sistem imun, bawaan, ataupun adaptif. Yang pertama adalah variety of work-nya. Ini nanti berhubungan dengan place-nya, dengan waktunya, kemudian juga berhubungan dengan dengan tempat dan waktu. Jadi tadi setelah ada ngobrolin tentang gizi, tentang makanan, tentang istirahat, kali ini saya mau ngobrol tentang tempat dan waktu di mana ini berhubungan dengan variety of work. Variety of work itu adalah jenis pekerjaan. Jadi untuk work from home sendiri ini kita ada dua jenis. Yang pertama adalah home industry, yang kedua adalah remote working. Home industry ini yang seperti biasa kita memproduksi suatu barang, kemudian kita jual dan lain sebagainya. Untuk remote working ini yang sering kita temui, yaitu kita bekerja di depan screen atau laptop atau PC. Nah, yang paling penting ketika kita work from home adalah tempat. Tempat ini harus memenuhi hal-hal yang penting yang seperti ergonomis, efektif, dan keamanan. Langsung saja ya, kita ngomongin tentang ergonomis. Berarti di mana kita membuat suatu tempat kita bekerja, worksheet kita itu nyaman. Nyaman itu berarti kita bisa mendapatkan sesuatu yang cepat, kita bisa mendapatkan sesuatu dengan hingga nanti akhirnya menjadi efektif dan efisien. Yang kedua, berhubungan dengan yang pertama adalah efektif dan efisien. Efektif berarti kita bisa mendapatkan sesuai dengan tujuan kita, di mana kadang itu efisiennya nggak tercapai, sementara efisien itu kita hemat. Pasti kita akan berharap kita bekerja, itu pasti kita efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah keamanan, safety. Safety di sini, kita juga harus memperhatikan mengenai keamanan dan keselamatan kita selama teleworking, selama kita home industry di rumah, selama kita berada di depan screen. Jangan dikira kita bekerja di depan laptop itu kita tidak terancam segala sesuatunya gitu ya. Jadi keamanan ini bersifat material maupun non-material. Nah, untuk mendapatkan tempat kerja yang baik, kita harus memanage-nya juga dengan baik. Yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah workstation yang ergonomis. Jadi di sini kita perhatikan tempat duduk kita perhatikan desk space-nya kita, jarak antara tempat duduk dengan kursinya, meja kita, kemudian ukuran dari monitor kita, posisinya di mana, dan segala sesuatunya. Terus yang kedua adalah sleep, trip, and fall hazard. Jadi jangan sampai ketika kita work from home, kita melupakan hal-hal yang sepele, misalnya rumah kita itu licin misalnya, jadi bisa menyebabkan suatu hal-hal yang tidak kita duga, anak kita jatuh atau seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal kecil itu juga. Yang ketiga adalah temperatur, ventilation, dan lighting. Ini sangat penting sekali. Ini yang sering diabaikan ya. Jadi temperatur adalah suhunya, terus kemudian kita ventilasi. Ini paling ini harus ditekankan sekali lagi. Karena kadang kita berada di rumah, ada juga kan audiens di sini yang masih merokok, sebenarnya saya tidak menyarankan juga. Ventilasinya mungkin kurang diperhatikan, nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian lighting. Lighting di sini berkaitan dengan pencahayaan, di mana kita juga memperhatikan kesehatan mata kita. Yang terakhir adalah electrical
electrical safety hazard. Jadi, apakah kita sudah menyiapkan tempat kerja kita itu untuk colokan listriknya itu sudah sesuai, ataukah dia itu colokannya bercabang-cabang, di mana itu sangat berbahaya, apakah jauh dari tempat untuk air, dan sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan ketika kita bekerja di rumah. Meskipun work from home, kita tetap harus bangun pagi, karena pagi jam 4:30 sampai jam 7 itu kita memiliki blood pressure yang lowest, jadi paling rendah, di mana itu budi kita itu, kulit kita itu mist atau lembab, dan ketika kita mandi jam segitu itu akan mengurangi risiko penyakit jantung. Saya akan touch on that a little bit, tetapi yang perlu kita pikir dan yang perlu kita lihat, apalagi buat seluruh partisipan di sini, adalah identifying the issue before we start into getting into fitness. Okay, so what is the issue, right? One, is it the lack of information, which I don't think so. Apalagi pada saat ini, maksudnya informasi untuk get in shape, it's so many out there. Ya kan, kalian bisa ke Google, and then there's a lot of program, a lot of information on how to get in shape, right? Is that the issue, or is the issue is the discipline, or the issue is the timing into getting into this exercise? Because although we create all these beautiful PowerPoint and presentation, if kalian yang di rumah tidak lakukan ini, it doesn't mean anything, right? It doesn't mean zero. The key here is to execute and to do what we just have taught you. Okay, so first off, before you guys get into the New Year's New Me resolution of trying to be different in January, you need to kita nggak bisa keluar dari rumah. Atau the problem is, look, we just never put in the discipline and the time into training. Because a lot of us probably di sini banyak have a gym membership, tetapi we never use it. And when it comes to fitness, yang paling susah adalah showing up to the gym, not necessarily the exercise itself. Okay, the exercise part, actually it's easy, but hard when it comes to fitness. Why? Because fitness, or getting in shape, or getting healthy, yang count is the consistency daripada intensity, right? Banyak orang pikir, wah, kalau saya mau mulai, saya mesti lari 5 kilo, 10 kilo, or so on, saya mesti 100 push-up atau 200 squat. That is actually doesn't matter so much than the consistency, than training itself, okay? Training often is better than training harder. And I'm sure it's the same when it comes to nutrition as well. Iya kan? Maksudnya, I'm sure all the doctor and the nutritionists have given you guys a recommendation apa yang kita mesti makan yang sehat. Tetapi it doesn't mean setiap makanan mesti like that. Right? Setiap makanan mesti have a certain amount ratio of protein. But if most of your food, mungkin 4 hari per week is like that, daripada all 7 days, it's easier to maintain, to sustain for the whole life.